Laisa hunaka tariqun, kata beliau, tidak ada tariqah aqrabu yang paling dekat, wa asra'u yang paling cepat mengantarkan orang tersebut kepada Allah, wa afdalu dan yang paling utama, ala rohati syakhsin, selain daripada bagaimana orang lain itu merasa nyaman. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal, wahai Rasulullah, siapa orang Islam atau muslim yang utama itu? Beliau menjawab, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang utama, yang istimewa, yang mulia adalah yang muslim lainnya merasa aman, merasa nyaman dari keburukan lisan dan tangannya. Jadi ini hadis riwayat Imam At-Tabarani. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah itu? Dua pertanyaannya, yang pertama itu, yang kedua, wa ayyul a'mal ahabbu ilallah, kemudian amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Yang pertama Rasulullah menjawab, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Itu orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini jawaban Rasulullah yang pertama. Yang kedua beliau menjawab, wa ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslimin. Amalan yang paling disukai Allah, paling dicintai Allah adalah memberikan rasa gembira, rasa senang kepada orang muslim. Bagaimana caranya agar kita ini, agar orang lain tidak kecewa, orang lain terus bahagia dengan sikap kita itu. Karena itu amalan yang paling utama. Ada seorang sufi itu pernah menyampaikan, orang itu kalau mau sampai kepada Allah, kata beliau, tidak perlu banyak zikir. Kalau bisa banyak, cukup bagaimana orang lain itu merasa bahagia, merasa nyaman, tentram dengan apa yang kita lakukan. Kita bisa menjaga tangan, bisa orang lain tidak merasa tersakiti. Itu amalan yang paling cepat, kata ulama sufi ini, mengantarkan orang tersebut kepada Allah. Laisa hunaka tariqun, kata beliau, tidak ada tariqah aqrabu yang paling dekat, wa asra'u yang paling cepat mengantarkan orang tersebut kepada Allah, wa afdalu dan yang paling utama, ala rohati syakhsin, selain daripada bagaimana orang lain itu merasa nyaman. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal, wahai Rasulullah, siapa orang Islam atau muslim yang utama itu? Beliau menjawab, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang utama, yang istimewa, yang mulia adalah yang muslim lainnya merasa aman, merasa nyaman dari keburukan lisan dan tangannya. Ini kalau disambung lagi panjang nih Pak. Ternyata lisan itu penyebab terbesar atau terbanyak orang masuk ke dalam neraka. Dua, Rasulullah ditanya, ya Rasul, sebab apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Dua jawabannya, al-fam wal farji, lisan dan kemaluan. Kemudian hal apakah yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga? Dua, taqwallah wa husnul khuluq,
takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi ini amalan yang pertama dalam hadis itu yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua nyambung dengan hadis ini, au takshifu pakai shin ya. Au takshifu anhu kurbah, engkau menghilangkan kesulitan orang lain. Jadi ini amalan paling dicintai oleh Allah ini, Pak. Au takshifu anhu kurbah, engkau melepaskan kesulitan orang lain. Au taqdi anhu dainan, amalan selanjutnya, atau engkau membayarkan hutangnya. Nah, ini yang sulit, membayarkan hutangnya. Iya kalau lagi ada, kalau nggak ada ya. Amalan selanjutnya, au tatrudu anhu ju'an, engkau memberikan makanan kepada orang yang sedang kelaparan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, saya sudah meneliti, tidak ada amalan paling utama selain daripada memberi makan kepada orang lain, khususnya yang sedang kelaparan, yang sedang membutuhkan. Saya pikir kenapa beliau mengatakan seperti itu ya, padahal kan amalan utama itu banyak Pak ya. Ya mungkin setiap ulama beda-beda. Saya pikir oh ternyata makanan itu Pak, kalau sudah masuk ke dalam mulut kan jadi daging Pak ya. Daging itu sampai kapan habisnya? Gak habis-habis Pak. Sama seperti ilmu itu. Daging itu sampai kapan habisnya? Gak habis-habis. Menjadi air mani, kemudian jadi anak. Daging juga. Anak sampai kapan habisnya? Nikah, punya anak, anak lagi terus. Kalau dia melakukan kebaikan, maka kebaikannya pun selain dia mendapatkan pahala, orang yang memberikan makan itu juga akan mendapatkan manfaatnya, pahalanya. Oh ya, ternyata saya pikir iya juga ya, memberikan makan itu amalan paling utama. Makanya guru-guru saya di Jogja, dulu saya pesantren di Jogja di Pandanaran, itu setiap tamu yang datang ke rumah kiai itu dengan beragam hajat Pak ya, sebelum ngobrol itu dipersilahkan makan dulu. Itu amalan luar biasa. Saya baru paham ketika sudah sampai di Jakarta gitu. Kenapa guru-guru saya dulu kalau setiap tamu datang pasti makan itu. Baru selesai kenyang gitu menyampaikan hajatnya Pak ya. Kan enak kalau kenyang menyampaikan hajat itu. Malah mungkin kalau punya masalah udah selesai masalahnya gitu ya. Kata Imam Syafi'i apa kata siapa? Jangan meminta nasihat kepada orang yang di rumahnya nggak ada makanan gitu. Gimana itu Pak kira-kira Pak? Jangan minta nasihat. Bapak punya masalah nih, terus mau minta nasihat kepada seseorang. Kata beliau jangan minta nasihat kepada orang yang di rumahnya nggak ada makanan. Ya makanan aja nggak bisa dia dapatkan, gimana memberikan solusi, kan mungkin begitu. Orang kalau lapar itu kan bawaannya marah biasanya. Nah, mungkin nggak stabil kalau orang keadaannya seperti itu. Kecuali kalau puasa ya, kalau puasa kan lain lagi. Ini penting memberikan makanan kepada orang yang sedang kelaparan. Makanya kalau puasa itu mohon maaf, orang yang memberikan makanan kepada mereka yang sedang berpuasa itu, dia pun akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Kalau kita ngasih makanan 100 orang, maka 100 orang yang berpuasa itu kita dapatkan pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Mungkin kalau disambungkan ke sana Pak ya, kenapa amalan memberikan makan itu utama? Kita memberikan 1000 orang yang sedang puasa makanan, sehingga makanan itu masuk ke dalam mulutnya, kita pun mendapatkan pahala 1000 orang yang berpuasa itu. Wali'an amsyia, kata beliau, ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid syahran.
Aku berjalan, kata Rasulullah, dengan saudaraku yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang ada hajat, keperluan, sampai keperluan tersebut terpenuhi, selesai masalahnya. Ahabbu ilayya, kata Rasulullah, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, selama 1 bulan. Jadi beliau lebih memilih berjalan dengan saudaranya sampai masalah saudaranya ini selesai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bayangkan Pak, di Masjid Nabawi sholat 1 kali saja berapa kali sholat di kita Pak? 1000. Di Masjidil Haram 100.000. Dalam 1 hari berapa kali sholat? Belum sholat sunnahnya, belum i'tikafnya, belum baca Qur'annya, belum ibadah-ibadah yang lain. Itu tidak tidak begitu disukai oleh Rasulullah. Beliau lebih memilih menyelesaikan hajat orang lain.